Luffy dan Zoro akhirnya telah tersadar. Sementara itu, ketidakhadiran Robin di chapter ini memunculkan banyak spekulasi. Lalu, apa yang sebenarnya sedang direncanakan Ryokugyu dengan mengunjungi Wano seorang diri? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1052. Chapter minggu ini dimulai dari Tanah Suci Mary Joyce. Di sana Gorosei sedang membicarakan tentang kebangkitan God Nika. Kebangkitannya itu ditandai dengan kekalahan dua Yonko secara bersamaan. Bagaimanapun juga, ini menjadi kabar atau berita buruk bagi pemerintah dunia. Ada raut wajah kekhawatiran yang tak bisa lagi mereka tutup-tutupi. Berita besar ini sudah barang tentu akan cepat menyebar ke seluruh dunia. Mereka pun tak sanggup untuk memanipulasi peristiwa ini. Bahkan mereka juga tidak tahu harus berbuat apa lagi guna menanggapi respon dunia terkait peristiwa ini. Nah, dengan kekalahan dua Yonko ini praktis akan mengubah situasi dunia baru. Kekosongan dua kursi kaisar tentunya membuat lautan One Piece semakin bergejolak. Kehadiran supernova benar-benar menjadi mimpi buruk bagi pemerintah dunia itu sendiri. Mereka sejatinya para rookie yang mempunyai nyali untuk menantang kekuatan kaisar yang selama ini tak ada satupun yang berani untuk mengusik ketenangan Yonko. Lalu, bagaimana menyikapi terkait kekosongan status dua Yonko? Apakah akan ada penggantinya? Ya, saya kira akan ada dua kaisar baru. Toh di akhir chapter 1052 ini kita juga diberi info bahwa akan ada nama baru untuk penguasa lautan. Tentu nama-nama seperti Kid dan Law akan menjadi kandidat kuatnya. Sedangkan Luffy kita sudah tahu bahwa dunia telah menganggapnya sebagai kaisar kelima setelah peristiwa Whole Cake Island. Nah, selanjutnya ada sedikit perbincangan menarik antara Gorosei dengan perwakilan CP0. Mereka sedang membicarakan kabar terkini terkait negeri Wano. Gorosei menganggap kepergian Zunisa sebagai bentuk kembalinya negeri Wano menjadi negeri tertutup. Memang benar Wano belum akan membuka gerbangnya, jadi sementara ini akan sangat riskan bagi pihak luar untuk menginvasi Wano. Gorosei sendiri bahkan merasa kurang yakin untuk mengerahkan pasukannya ke sana sekalipun mengikut sertakan angkatan laut. Mereka menganggap bahwa ada orang yang cukup jeli dalam mengubah rencana. Saya kira orang tersebut adalah Momonosuke yang telah mengambil keputusan tepat untuk tidak terburu-buru membuka negerinya. Setelah membaca situasi Wano saat ini dan mengambil kesimpulan untuk tetap menahan diri, Gorosei pun langsung mengubah rencananya. Mereka lantas memerintahkan agen CP0 untuk membawa Nico Robin. Ya, target kali ini memang orang yang sudah lama mereka incar. Nah, yang menjadi perhatian dalam chapter minggu ini adalah terkait situasi Nico Robin. Keberadaannya memang tidak diperlihatkan. Karena alasan inilah muncul berbagai macam spekulasi mengenai nasib Nico Robin. Ada yang menganggap CP0 berhasil membawanya, ada pula yang menganggap sebaliknya. Saya kira dua kemungkinan tersebut masih bisa terjadi. Pertama, skenario Robin selamat, dan yang kedua, skenario Robin terancam. Jika Robin selamat, saya kira dia sedang berada di suatu tempat untuk mempelajari sejarah Wano. Bagaimanapun juga, Robin adalah orang yang sangat tertarik akan sejarah. Untuk itulah ada indikasi bahwa keberadaan Robin saat ini ada di ruang rahasia Kaido, tempat yang dulu pernah dikunjungi oleh Law yang dimana terdapat poneglyph di sana. Ya, Wano merupakan negeri yang masih misterius, yang saya kira sangat berkaitan erat dengan kerajaan kuno pada masa kejayaannya. Hal ini diperkuat dengan keberadaan poneglyph itu sendiri, yang mana pesan-pesan yang tertulis di sana merupakan hasil pahatan dari keturunan keluarga Kozuki yang memerintah negeri Wano. Lalu juga dengan keberadaan Zuniza yang sepertinya menjadi pelindung Wano setelah menerima hukuman untuk terus berjalan tanpa arah. Ini artinya ada keterikatan khusus yang terjalin antara kerajaan kuno dengan negeri Wano. Nah, kesempatan untuk mengetahui sejarah Wano merupakan hal yang tak bisa ia sia-siakan setelah pertarungan usai. Ini juga akan mendekatkan Robin pada kebenaran yang terjadi selama abad kekosongan. Berikutnya beralih ke skenario kedua jika Robin tertangkap. Mari coba kita perhatikan situasi agen CP0 yang sedang berkomunikasi di atas kapal. Di panel tersebut ada sedikit insiden terkait gangguan sinyal komunikasi. Ini mengindikasikan bahwa akan ada peristiwa mengejutkan untuk mereka. Bisa saja Zuniza tiba-tiba muncul dalam perjalanannya dan kemudian langsung menghancurkan armada kapal-kapal pemerintah dunia. Atau yang lebih mengerikannya lagi adalah kedatangan kelompok bajak laut Kurohige. Nah, skenario kedua inilah yang saya kira akan sangat membahayakan. Kita tidak boleh lupa akan pergerakan kelompok yang satu ini.
Mereka cenderung menampakkan diri di akhir-akhir peristiwa besar untuk memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan bagi kelompoknya. Ingat, di kemunculan terakhirnya Kurohige sudah mulai bergerak. Meskipun kita tidak tahu kemana tujuannya, namun kita juga harus mempertimbangkan pergerakannya ke Wano pasca perang besar. Ini sama halnya dengan pergerakan Kurohige saat akhir perang Marineford. Lalu coba perhatikan perkataannya pada chapter 956. Ia mengatakan sedang memperebutkan sesuatu sebelum jatuh ke tangan pemerintah dunia. Jadi, jika dikaitkan dengan incaran pemerintah dunia saat ini, maka ada potensi bahwa sesuatu yang sedang diperebutkan adalah Nico Robin. Nah, skenario inilah yang saya khawatirkan. Baik Luffy dan Kurohige memang sama-sama membutuhkan pengetahuan Nico Robin guna menuntunnya sampai ke Laugh Tale. So, apakah peristiwa ini akan mengawali alur saga akhir One Piece? Ya, mari kita tunggu saja kelanjutannya. One Piece chapter 1052 juga memperlihatkan kondisi terkini dari Drake dan Hawkins. Keduanya sedang berada di kastil Onigashima dengan kondisi yang cukup buruk. Hawkins membuka percakapan dengan langsung mempertanyakan peran Drake sebagai angkatan laut. Sayangnya Drake malah langsung mengalihkan pertanyaan tersebut dan justru balik mempertanyakan ramalan Hawkins. Nah, terkait peran Drake sebagai agen rahasia angkatan laut, saya kira akan tetap ia jalankan meskipun harus bersembunyi di balik bayang-bayangnya sebagai bajak laut. Peran ini tidak akan jauh beda dengan peran yang pernah dilakukan oleh Corazon sebagai agen ganda. Lalu terkait ramalan Hawkins, ia menceritakan kejadian dahulu saat bertemu dengan Kaido. Saat itu ramalannya mengatakan bahwa jika dulu ia melawan Kaido, maka akan berakhir dengan sebuah kematian. Karena alasan inilah, ia memutuskan untuk berpihak pada Kaido. Sebaliknya justru pihak Kid lah yang berani menantangnya meskipun harus berakhir dengan kekalahan. Saya kira yang membedakan tokoh ini adalah sebuah tekad. Memang orang-orang yang dikaruniai Hausoku cenderung tidak akan takut menghadapi kematian. Inilah yang saya kira ada dalam diri Kid. Lalu berikutnya terkait ramalan 1% peluang hidup yang dulu dibicarakan Hawkins. Ternyata mengarah pada dirinya sendiri. Ya, memang ramalan yang dikeluarkan Hawkins cukup akurat. Sayangnya dia hanya kekurangan tekadnya saja ketika mengetahui ramalan buruk yang akan terjadi pada dirinya sendiri sehingga memilih untuk main aman saja. Tujuh hari setelah pertempuran besar berlalu, Wano kini mulai menata kehidupan barunya. Dimulai dari memperbarui informasi sejarah kepada para penduduknya, sekarang mereka telah mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Semuanya nampak normal-normal saja, bahkan cenderung lebih baik daripada sebelumnya. Para masyarakat sekarang sedang menikmati kehidupannya dengan bebas tanpa adanya kekangan. Nah, ada juga beberapa penduduk yang menganggap Luffy sebagai Joy Boy lalu disandingkan dengan Dewa Pedang Wano yang tak lain adalah Ryuma. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa keduanya akan sangat dikenang masyarakat Wano sebagai sosok pahlawan, meskipun Luffy sendiri tak akan mau dianggap sebagai pahlawan. Kemudian beralih ke tempat lain, tepatnya di wilayah Ringo. Di sana Kiemon sedang mempertimbangkan untuk membangun sebuah kuil baru sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Oden dan orang-orang yang gugur dalam perang Wano seperti Asura Doji dan Izo. Memang sangat disayangkan kedua nama terakhir tadi menjadi korban atas perang kali ini. Kiemon juga menyinggung terkait situasi Wano yang belum membuka diri. Menurutnya, jika terjadi sesuatu pada Luffy dan yang lain setelah meninggalkan Wano, mereka tidak bisa membantu dan hanya bisa berdoa untuk keselamatan Luffy dan yang lain. Memang itulah resiko jika Wano masih menutup diri. Informasi dan peristiwa penting yang terjadi di luar sana akan sangat susah untuk diakses. Tapi saya kira itu lebih dari cukup. Tinggal menunggu waktu yang tepat bagi Wano untuk membuka diri. Mungkin jika cerita ini sudah mulai memasuki peperangan akhir, saya kira para samurai Wano akan ikut andil untuk membantu Luffy. Selanjutnya beralih ke dalam istana Shogun di ibu kota bunga. Momonosuke menerima informasi terkait siumannya Luffy dan Zoro dengan cara yang cukup ekstrim. Hiyori memberitahu kabar tersebut pada kakaknya dengan cara menendangnya cukup keras. Ya, peristiwa ini memang seringkali terjadi pada masa lalu mereka berdua. Sekarang Momonosuke sudah tidak merasakan kesakitan lagi ketika mendapatkan perlakuan seperti itu. Well, senang rasanya melihat keceriaan dari orang-orang yang ada di istana Shogun. Seperti biasa, jika Luffy dan Zoro telah sadar, maka hal pertama yang mereka cari adalah daging dan sake. Sementara itu, kejadian-kejadian kocak lainnya semakin menambah kehangatan suasana di sana.
Seperti saat momen dimana Luffy dan Zoro tidak mengenali fisik baru Momonosuke, lalu kemudian saat dimana Momonosuke mulai merajuk pada Nami sampai ia harus merasakan bogem mentah darinya, dan peristiwa tersebut langsung direspon oleh Sanji dan Brook. Nah, sebelum Luffy dan Zoro sadar, Yamato juga memanjatkan doa demi kesadaran mereka berdua. Cara orang Wano ketika memohon sesuatu terlihat sangat ekstrim. Ada semacam tradisi untuk menahan sesuatu saat mereka berdoa agar permohonannya segera dikabulkan. Itulah yang dilakukan Yamato, yang mana dia tidak makan berhari-hari demi mendoakan kesadaran Luffy dan Zoro. Kemudian perlakuan Hiyori terhadap Zoro juga membuat seorang Sanji iri. Nah, setelah Zoro sadar, ia kembali mengingat permohonan Sanji dulu. Dari sinilah kemudian pertengkaran mereka berdua kembali pecah. Ya, momen-momen hangat seperti ini rasanya cukup memuaskan bagi para pembaca setelah berchapter-chapter sebelumnya disajikan peristiwa yang sangat serius. Lalu puncak dari momen kehangatan ini disajikan Oda ke dalam bentuk fanservice melalui adegan yang berlangsung di pemandian. Tentu saja yang menjadi spotlight dari peristiwa ini adalah Yamato yang memilih bergabung bersama dengan Luffy dan yang lainnya. Sementara itu tokoh-tokoh lainnya diperlihatkan sedang berada di sebuah dermaga untuk memperbaiki kapal-kapal sebelum melanjutkan perjalanannya. Sebentar lagi, Wano akan merayakan pesta besarnya. Namun sebelum itu terjadi, akan ada informasi penting terkait bounty baru para tokoh-tokoh bajak laut, dan juga info yang tak kalah menarik lainnya adalah pengumuman tentang nama penguasa baru lautan. Nah, satu yang cukup mengkhawatirkan adalah kedatangan Ryokugyu ke Wano. Ia datang seorang diri dengan cara yang cukup unik, yaitu terbang menggunakan semacam baling-baling yang menempel di punggungnya. Entahlah itu bagian dari kekuatannya atau bukan, yang jelas kedatangannya ini menjadi sebuah ancaman meskipun Sakazuki alias Akainu memperingati Ryokugyu untuk tidak bertindak gegabah. Well, terlepas dari apa yang sedang terjadi di Wano saat ini, sepertinya kita akan diperlihatkan kegemparan dunia dalam merespon keberhasilan kelompok aliansi menumbangkan dua Yonko secara bersamaan. Satu chapter tersisa sebelum memasuki saga akhir One Piece, sepertinya akan menjadi sebuah pesta meriah bagi negeri Wano. Selanjutnya akhir perang Wano sepertinya akan memicu kestabilan lautan dunia baru. Seperti yang telah dikatakan oleh Kid, bahwa tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang tersebut akan menjadi target besar ketika kembali berlayar. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 1052. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!